rahimakumullah. Racun adalah sesuatu yang dapat merusak, membinasakan apapun itu. Racun tidak bisa membuat kita menjadi seseorang yang berguna. Sifat racun, sifat asli sebuah racun ialah pembinasa apapun itu. Jadi, pada malam hari ini izinkan saya untuk memaparkan pidato singkat saya yang berjudul Racun-Racun Islam. Sebelum kita mengetahui apa itu yang dapat meracuni Islam, terlebih dahulu ketahui dulu apa itu Islam. Islam adalah suatu agama, adalah agama yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu agama yang dapat menyelamatkan kaum manusia dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang sah, bukan hanya diakui oleh manusia saja, tetapi langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat ke-19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Lebih tegasnya lagi dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yaqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain daripada agama Islam, maka agama tersebut tidak diterima daripadanya. Sedangkan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Jelas saja dari kedua firman di atas, Allah telah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Maka sungguh luar biasa bagi seseorang yang mempunyai anak keturunan yang memeluk agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sebagai seorang umat Islam tidak bisa seperti orang yang bermain layang-layang, yang layang-layangnya terbang membumbung di awan, sedangkan si pemain hanya tetap tinggal di tanah. Kita sebagai seorang umat Islam harusnya seperti sebuah batu karang yang ada di tengah lautan. Meskipun ombaknya kian menghempas kemari, tetapi batu karang tetap tegar berdiri. Artinya kita sebagai umat Islam harus mempunyai iman yang luar biasa, ketakwaan yang luar biasa untuk memperjuangkan agama kita, yaitu agama Islam. Contoh seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka jangankan harta, mereka rela kehilangan nyawa, keturunan dan apapun itu demi membela agama, membela tanah air, membela tempat bersejarah Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Selama masih ada kaum-kaum yang ada di Palestina, tak ada seorang Yahudi pun yang berani menyentuh Masjidil Aqsa. Kita sebagai saudara-saudara mereka seharusnya seperti mereka. Walaupun kita tak bisa berjihad seperti mereka, setidaknya jangan lecehkan dan jual agama. Cara-cara melecehkan agama tanpa kita sadari telah kita lakukan. Contoh kecil, kita memakai baju, memakai jilbab tetapi memakai celana ketat. Kita memakai baju gamis tetapi memakai jilbab yang menampakkan dada. Contoh kecil pelecehan agama. Dan jangan sekali menjual agama. Ada seseorang yang datang, "Dek, bawa ini formulir,
ini kalau nanti kau isi, kau bisa kuliah dimanapun kau suka. Tapi syaratnya kau sapu-sapu gereja. Setelah berpikir panjang, alah kok enak ini. Tinggal masukkan data formulir, kita bisa kuliah ke Kairo, ke Mesir, Inggris, Palestina, kemanapun yang kita suka. Tetapi syaratnya menyapu gereja. Kok enteng? Tak sapu-sapu gereja, trip dalam gereja, kita tertarik masuk ke dalamnya, menganuti agamanya dan masuk ke dalam agama mereka. Itulah sifat bulus dari Yahudi dan Nasrani. Setelah kita ketahui apa itu Islam, sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktor yang dapat meracuni agama Islam. Faktor-faktor yang dapat meracuni agama Islam diantaranya ada 5. Untuk lebih jelasnya, mari kita uraikan satu per satu. Yang pertama, musang berbulu ayam. Yang dimaksud musang berbulu ayam ialah orang yang berpura-pura Islam tetapi niatnya untuk menghancurkan agama Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa daerah Aceh, daerah Nangro Aceh Darussalam adalah daerah yang paling susah ditaklukkan oleh para penjajah. Yang paling susah sampai para penjajah Belanda, Jepang, Inggris kehilangan fikir untuk menaklukkan daerah Aceh. Sampai mereka berpikir untuk mengutus seorang tokoh yang bernama Dr. Snokargronya untuk menyamar sebagai seorang ahli agama atau yang sering kita sebut sekarang sebagai ulama. Semenjak hadirnya dia melemparkan fitnah di mana-mana, dia melancarkan segala urusan yang berbau maksiat di Aceh sehingga Belanda akhirnya bisa menguasai daerah Aceh karena itu. Bukan hanya itu saja, bukan pada masa dahulu saja, tetapi pada masa sekarang. Jangan jauh kita bilang contoh di pesantren. Pas subuh, subah bedah, I am not a problem, dayah dro. Hana payah bedah subah. Bantu mendengar suabi bedah, subah, aja bedah. Oh man tuabi aja budak. Tarik ijakrong limbot ja. Hana abi mita ja bunai ke abi. Kepo nak ke fikir le abi. Oh man jrotat anu nyan ji budak sebab. Melikat gua abi tarik ja limbot lom. Hana permun sapu pilih. Racun Islam yang kedua ialah Yahudi dan Nasrani. Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi, "Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yang artinya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah merasa senang kepadamu sebelum kamu masuk ke dalam agama mereka. Dalam firman di atas menjelaskan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kita sebelum kita masuk ke dalam agama mereka. Mereka mengelabuhi kita dengan berbagai cara. Contoh dengan akal fikiran, mereka menjual produk-produk. Ada yang suka membeli produk Pepsodent, Sunlight, Lifebuoy, tertulis di belakang Unilever. Pernah saya membaca satu artikel, membeli satu produk Unilever berarti menembuskan satu peluru ke dalam dada anak Palestina. Begitu luar biasanya pemikiran Yahudi untuk menghancurkan Islam. Dan juga sekarang para Yahudi sudah seperti masa jahiliyah. Dengan terang-terangan mereka melakukan kill atau yang sering disebut dalam game PUBG, Free Fire dengan kill, menembak orang sebanyak-banyaknya. Tidak mereka lakukan lagi di dalam game, tetapi langsung terjun ke lapangan, ke dalam masjid, dor.
Tanpa ada berpikir panjang, mereka melakukan hal keji demikian. Mereka menghancurkan masjid-masjid secara terang-terangan, membakar kitab suci Al-Quran secara terang-terangan. Hadirin hadirat, racun Islam yang ketiga ialah maksiat yang merajalela. Nah, racun Islam yang ketiga tidak ada campur tangan antara musang berbulu domba ataupun Yahudi dan Nasrani, tetapi kita sendiri orang Islam yang merajalelakan kemaksiatan di mana-mana. Contohnya perzinaan. Perzinaan yang dulunya terjadi di hutan sekarang terjadi di tingkap masjid. Hadirin hadirat, jamun urang watega mezina gujak lautun raya, walaupun perbuatannya adalah perbuatan keji tapi mantang narasa male. Tetapi muda-mudi jamun jino imezina ideh i masjid, iwate masjid tanpa rasa male asai kanyan nyan. Dalam kemaksiatan yang merajalela lainnya ialah perjudian. Perjudian yang terjadi di kafe, warung kopi, yang terjadi di pos ronda. Contoh kemaksiatan yang terjadi di kafe. Nyan wakah miadap nyandu sabo squad 8 kurung hipdeo, main game, musuh wakah dapat kill terbanyak, musuh wakah KP diamond malamnya, cok pengempat murder bepo. Nyan contoh perjudian yang terjadi di kafe, perjudian yang terjadi di warung kopi, perjudian Piala Dunia. Nya mia menang Messi malamnya, mia menang Cristiano Ronaldo malamnya, cok pengpang. Contoh perjudian yang terjadi di warung kopi, perjudian yang terjadi di pos ronda, main kartu, bukannya menjaga masyarakat malah melakukan maksiat. Dan juga kemaksiatan yang merajalela lainnya ialah pembunuhan. Pembunuhan terjadi akibat beberapa faktor. Faktor yang paling sering terjadi pembunuhan ialah akibat cinta manusia kepada manusia. Makanya jika ada rasa cemburu, bawa ke hutan, bacot, bunuh. Sekarang nyawa manusia ibarat nyamuk yang dibunuh lalu dihempaskan. Tanpa ada rasa takut mereka melakukan pembunuhan. Makanya hadirin hadirat sekalian, sebelum kalian mencintai manusia, cintai dulu siapa yang menciptakan kalian dan dirinya. Dan juga kemaksiatan yang sering terjadi lain ialah pencurian. Pencurian tidak hanya terjadi di bank, terjadi di tempat-tempat yang luar biasa, tetapi juga sering terjadi di pesantren. Tanpa ada kesadaran mereka mencuri, mereka mengambil hak yang bukan miliknya. Yang keempat yaitu keracun Islam yang lain ialah westernisasi. Yang kelima ialah isi alam. Jadi kesimpulan saya pada malam hari ini ialah Islam adalah agama yang sangat tinggi. Islam adalah agama yang luar biasa, sehingga kita sebagai seorang Islam yang sejati ialah menjadi Islam, tunjukkan hal itu kepada orang lain. Jadi cukup sekian pidato dari saya pada malam hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.